Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah awali pengajian kita malam ini dengan membaca Ummul Quran. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'un lillahi laumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ad-dallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita melanjutkan pembahasan tafsir surah Al-Baqarah ayat 73. Pada malam Sabtu yang lewat disebutkan atau diuraikan, demikian Allah menghidupkan yang mati. Dengan kata lain, begitulah mudahnya Allah menghidupkan yang mati. Ada yang berpendapat bahwa komentar ini atau pendapat ini diselipkan di sini untuk ditujukan kepada kaum musyrik Makkah dan orang-orang yang tidak percaya tentang keniscayaan hari kemudian atau hari kiamat. Bukan ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang merupakan ahli kitab, dan ahli kitab Yahudi ini memang sejak dulu percaya pada hari kemudian. Nah, Bapak dan Ibu, pada minggu atau malam Sabtu yang lewat ini diuraikan ayat yang kadzalika yuhyillahul mauta. Demikian Allah menghidupkan yang mati. Nah, ini ada pendapat bahwa ayat ini ditujukan kepada musyrik Mekah, kaum musyrikin di Mekah yang kada percaya datangnya hari kiamat. Jadi kaum musyrikin di Mekah itu kada percaya datangnya hari kiamat. Makanya dan Ibu, dengan kada percaya datangnya hari kiamat itu, lalu kaum musyrikin itu mereka tidak taat kepada Allah karena kada percaya datangnya hari kiamat. Tapi kalau dia percaya datangnya hari kiamat, yang mana hari kiamat itu adalah hari pembalasan. Hari kiamat itu kan hari pembalasan. Dihitung amal kita, apakah amal baik, apakah amal buruk, dihitung. Lalu pulang pada hari kiamat itu ditimbang amal baik atau amal buruk. Itu ditimbang. Nah, jadi dihitung atau dihisab, ditimbang amal baik dan amal buruk, lalu nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal baik akan dibalas dengan baik, yakni masuk surga, hidup menyenangkan, hidup bahagia. Amal buruk atau amal jahat nanti akan dibalas dengan neraka, yaitu kehidupan yang sengsara. Nah, itu kalau kita percaya datangnya hari kiamat. Tapi kalau kada percaya datangnya hari kiamat, maka dia tidak akan patuh, tidak akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ayat ini berbunyi kan bahwa Allah itu akan menghidupkan yang mati. Kita ini nanti kan mati, lalu hari kiamat hidup, bangkit, qiyam. Qiyam itu kan berdiri, bangkit. Nah, itu. Ini satu pendapat.
Pendapat yang lain mengatakan, jadi pendapat pertama tadi itu ditujukan kepada kaum musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah di Mekah itu, nah, yang kada percaya adanya hari kiamat. Itu ayat itu ditujukan kepada kaum musyrik tadi. Nah, tapi pendapat ini tidak mutlak demikian. Karena ada saja agama yang mengajarkan keniscayaan hari kemudian, tetapi penganutnya tidak percaya. Nah, jadi memang ada agama yang mengajarkan adanya hari kiamat atau hari kemudian atau hari berbangkit. Jadi agama itu melajari aja hari kiamat itu ada, tapi penganutnya, pemeluknya ini nah kada percaya. Mungkin kita di Islam kan kayak itu juga lah. Kita di Islam ini ada aja juga yang kada percaya hari kiamat. Nah, tabila inya menentang Allah, yalah menentang Allah, sembahyang kada, nih puasa Ramadan kada, bajakat kada, duitnya ada kada naik haji, nah atau berbuat dosa, berbuat maksiat, berarti itu kada percaya adanya hari kiamat. Kenapa dipadahkan kada percaya adanya hari kiamat? Karena hari kiamat itu adalah hari pembalasan. Dibalas amal baik, dibalas baik, yakni surga, yaitu hidup bahagia. Amal buruk dibalas dengan buruk juga, yakni neraka atau hidup sengsara lah. Nah itu. Nah jadi agama, yalah banyaklah agama mengajarkan bahwa hari kiamat itu ada. Hari kiamat itu ada. Tapi penganutnya atau pemeluknya ada nang kada percaya. Lah. Walaupun misalnya ada nang bocap, aku percaya aja hari kiamat itu ada aja. Tapi maaf, kada sembahyang, kada puasa, ya kan? Kada berzakat, nah, kada naik haji, kada beramal-amal soleh. Nah, selalu berbuat maksiat, selalu berbuat dosa, berarti itu ucapannya itu dusta aja. Percaya lah, percaya hari kiamat tapi kada sembahyang, kada puasa dan sebagainya, berarti sebenarnya nyentuh kada percaya adanya hari kiamat. Karena hari kiamat itu adalah hari pembalasan. Nah, itu. Jadi penganutnya ada yang tidak percaya. Bukan dalam arti tidak mengakuinya, tetapi sikap dan tingkah laku mereka tidak sesuai dengan apa yang dituntut oleh kepercayaan dalam agama itu. Nah, jujur. Ini lah. Jadinya percaya aja tadi, tapi sikap dan tingkah lakunya, perbuatannya itu nah, tidak sesuai dengan kepercayaan agama. Nah, kan agama mengajarkan ada hari pembalasan, ada hari kiamat, tapi inya kada sholat, kada puasa, nah dan sebagainya. Atau berbuat maksiat, berbuat dosa, itu sebenarnya inya kada percaya adanya hari kiamat. Nah, itu. Karena hari kiamat hari pembalasan. Nah, ini sedikit lagi ulun ulang juga ulun, baik pahala maupun dosa itu kan kada kelihatan. Ya kalau kada kelihatan pula itu. Karena kada kelihatan tuh lalu motivasi atau semangat beramal tuh kurang. Ini nah, maaf nih. Ini kan sudah hibak nih, cuma belum hibak. Sudah hibak nih, tapi belum hibak. Nah, belum hibak nih, nah di sini kosong. Ya lah. Nah, yang hibak itu penuh. Nah, penuh hibak. Kenapa jadi penuh? Kenapa orang mau datang? Nah, itu karena inya berkeyakinan bahwa datang duduk di masjid, duduk di majelis taklim itu dapat pahala. Nah itu kuat keyakinannya tuh. Lalu datang, nah banyak itu. Tapi kalau kada ada keyakinan kayak itu ya kada mau datang. Iya nang, kada penuh lagi. Hibak sudah cuma kada penuh. Hibak tapi kada penuh kan kayak itu lah. Nah itu bang. Nah coba, maaf bapak dan ibu. Datangkan artis, nah itu hibak tuh. Kada mayo, ruangan masjid ini kada mayo lah. Nah, artis datangkan.
Mbah itu berbagi sembako pulang. Nah, itu artis datang akan, siapa datang akan? BCL kah? Nah, inilah, nah itu, Cut Keke kah? Nah, datang akan. Atau Desi Ratnasari kah? Nah, sudah 3 kali balo kan? Nah. Misalnya tambah dapat sembako, nah tambah duit pulang, nah 500.000 seikong kademayo ruangan masjidnya, nah itu nang kelihatan. Tapi kalau pahala itu Bapak dan Ibu sekali lagi kada kelihatan, lalu orang kada ada semangatnya itu, nah untuk memenuhi ruangan masjid ini, nah itu. Semangatnya kada ada. Masjid Raya Sabilal Mu'tadin tuh kada banyak juga kayak malam ini, nah kada banyak. Tapi kalau orang sudah ya anggaplah acara besar, nah apalagi penceramahnya tuh yang sudah diakui kondang, nah, karismatik, nah tuh hibak tuh lah, nah, hibak tuh, nah, kada disuruh gin datangan lah. Kalau malam biasa kayak ini kada hibak juga. Sayang kalau Masjid Raya Singganalan tuh, nah, kada hibak juga. Nah, tapi kalau tadi nang kondang, yang favorit, yang karismatik, nah, itu apalagi ada iming-iming hadiah. Nah, itu wah bejurut tuh Bang, datanglah karena kelihatan. Kalau pahala tuh kada kelihatan. Nah, sama dosa kada kelihatan. Jadi lalu orang biar aja hendak kada sembahyang kah, kada puasa kah, kada mengaji kah, kada apa, kada kelihatan dosanya. Nah, jadi orang kada takutan. Nah, kada takutan itu berarti kan kada percaya adanya hari kiamat, kada percaya adanya hari pembalasan. Nah, itu Bang lah. Nah, ini pendapat yang lain lah, bahwa ayat tadi mengajarkan atau menyampaikan adanya keniscayaan hari kemudian atau hari kiamat. Tetapi penganutnya tidak percaya. Penganutnya nih, pemeluk agama itu tidak percaya. Tapi sebenarnya bukan tidak mengakui, tapi sikap dan tingkah laku mereka tidak sesuai dengan apa yang dituntut oleh kepercayaan dalam agama itu. Kepercayaan dalam agama itu kan artinya ada pahala bagi yang beramal soleh, ada dosa bagi yang berbuat maksiat. Nah, itu namanya kepercayaan dalam agama. Ya, nah orang kan tabilainya maksiat berarti itu kada ingat di dosa, kada ingat disiksa, kada ingat diajab. Nah, ya lo kada ingat pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ini berbuat maksiat. Nah, itu namanya sikap dan tingkah lakunya tidak sesuai dengan apa yang dituntut oleh kepercayaan agama itu. Paling tidak sebagian orang Yahudi demikian itu halnya. Nah, jadi menurut Profesor Quraisy Shihab, ini pendapat Quraisy Shihab, sebagian orang Yahudi itu memang demikian. Sebagian kada berataan orang Yahudi itu lah. Ada juga mungkin Yahudi itu baik. Nah, itu. Jadi sebagian orang Yahudi ada yang tingkah laku sikapnya kada mencerminkan sesuai dengan tuntunan kepercayaan agama, yaitu kada mau beramal saleh, nah kada mau berbuat kebaikan, nah itulah selalu berbuat dosa, selalu berbuat maksiat dan sebagainya. Nah itu Bang, ajaran agama Yahudi ini melajari aja ke hari kemudian atau hari kiamat sebagai hari pembalasan. Tapi penganut Yahudi ini ada nang tingkah laku dan sikapnya mencerminkan kada percaya dengan hari pembalasan, yaitunya berbuat sewenang-wenang sakahandak. Nah, disikatnya di Palestina tuh umat Islam sikatnya nang peluru bersambung, nah ya Allah, habis matian umat Islam buat haratan sembahyang Jumat, nah, ditembakinya di Masjidil Aqsa itu umat Islam. Haratan sembahyang Jumat. Sampai ini inya tetap berbuat kejahatannya, bubuhan Yahudi. Itu di sana tuh di Palestina tuh Bapak dan Ibu. Lah, nah itu. Kita ini mendoakan benar
Kada kawa kita ke sana lah. Pertama kada ada duitnya, tiketnya lah. Siapa? Kedua pulang pemerintah amun mengizinkan kita tulak ke situ. Nah, ketiga munnya tulak juga bisa sasat. Nah. Ya kalau kada suah ke situ. Nah, itu. Nah, jadi kita tinggal doa aja lah. Mudah-mudahan Allah melindungi, menyelamatkan. Ya, munnya meninggal juga dalam itu tadi disikat Yahudi di sana, ya matinya mati syahid. Umat Islam di situ tuh nah. Jadi kita kan usah jangan terlalu bersemangat hendak ke Israel situ tulak. Mun kada sasat kita mati kan, ya lah. Disikatnya juga. Belum sampai di situ gin. Apakah di manakah kita di Damaskus kah? Di Yordan kah? Di mana? Itu kada sampai lagi. Nah, sudah selesai juga kita. Nah, jadi kada usah kita berhemat-hemat ke situ lah. Nah, kita jauh ke situ karena mati syahid belum tentu lah. Nah, jadi ya kita di Indonesia nih, kita di Banjar nih, ya mendoakan aja lagi lah, mendoakan aja. Nah, bubuhan kaum muslimin muslimat di sana mudah-mudahan diselamatkan Allah kayak itu aja, dilindungi Allah. Nah, maunya meninggal juga bang mati syahid. Nah, itu aja. Nah, itu sikap dan perilaku Yahudi Bapak dan Ibu menyikat umat Islam itu lah, mematii umat Islam, menembaki umat Islam tuh di sana itu. Nah, itu namanya perbuatannya itu kada mencerminkan inya tuh percaya adanya hari kiamat. Kada percayanya adanya hari kiamat. Kalau inya percaya adanya hari kiamat kada maunya melakukan itu. Wah, munya aku membunuhi umat Islam, membunuhi manusia ini nah. Karena aku disiksa Allah, karena aku diajab Allah, karena aku dimasukkan Allah ke neraka, munyainya kayak itu kada tertembak itu. Nah, kenapa tertembak? Kenapa memati umat Islam, membunuh umat Islam? Karenanya kada percaya lawan hari kiamat. Gitu, Pak. Lah. Nah, tapi menurut Profesor Quraisy Shihab sebagian aja lah kaum Yahudi ini kada berataan, ada juga yang baik. Sama Belanda Bapak dan Ibu. Belanda itu kan menjajah Indonesia ini 350 tahun. Menjajah kita nih. Ya lo 3 abad setengah. 350 tahun. Jahat benar lo. Tapi ada aja Belanda ini yang baik. Nah, itu juga. Ada aja toh. Cuma kada banyak. Kada banyak. Ada namanya Dr. De Wisdekker. Nah, De Wisdekker. Lah. Nah. Kalau ngaran Indonesianya itu De Wisdekker itu ngaran Belanda. Ini sudah jadi orang Indonesia namanya Dr. Setiabudi. Itu. Kalau bahas asingnya lagi ngaran De Wisdekker itu Multatuli. Nah, itu Bapak dan Ibu itu membela bangsa Indonesia untuk kemerdekaan Indonesia lepas dari penjajahan Belanda. Orang Belanda De Wisdekker itu. Nah, De Wisdekker ini salah satu juga pencetus Sumpah Pemuda tahun 1928. Wah, nah sampai Indonesia merdeka. Nah, luar biasa lah De Wisdekker ini berjuang membantu Indonesia. Nah, padahal dia orang Belanda. Nah, lah seharusnya kan ini tuh umpat pemerintah Belanda. Nah, ini kada umpat Indonesia. Yang De Wisdekker tadi atau Setia Budi tadi lah itu atau Multatuli ngarannya. Bukunya Max Havelaar, judul bukunya itu Max Havelaar. Itu membela bangsa Indonesia. Dr. Danudirja Setia Budi. Nah, itu lengkapnya. Nah, itu orang Belanda jadi orang Indonesia dan membela bangsa Indonesia. Itu De Wisdekker tadi. Jadi baik. Ada aja Belanda yang baik. Itulah. Dan Belanda itu waktu itu kebanyakan tinggal di Bandung. Nah, lo lawas di Bandung, Jawa Barat. Beganas itu kawinan. Yalah, bebinian orang Bandung dikawininya. Ya, nang anak-anak orang di Bandung atau di Jawa Barat itu, orang wilayah ini apa blasteran. Nah, campuran.
Belanda lawan Indonesia. Lalu bungas-bungas. Nah, itu lah bubuhan nang di Jawa Barat toh, Bandung toh. Bungas-bungas nang banyak jadi bintang film kan di situ semua banyak toh, banyak. Nah, itu. Karena campuran tadi kawin, abahnya Belanda, mamanya Bandung misalnya, kawin, lahir anaknya. Nah, lahir Desi Ratnasari. Nah, itu aja. Jawa Barat, yang lah bungas toh. Nah, itu. Nah. Lahir Tamara Belejensky. Nah, ya juga. Itu blasteran juga lah. Nah, ulun sengaja menghafali itu, boy. Lah, nah, itu. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, ya ada aja lah yang baik juga. Yahudi itu sama. Tadi Belanda ada aja yang baik. Jepang kayak itu juga. Jepang menjajah Indonesia, coba. Bangsa Indonesia ini kukunya dicabuti oleh Jepang. Jahat benar lah. Nah, di kuku tangan dicabuti. Ya Allah, berdarahan. Di bawah itu ada apa namanya Romusa. Romusa itu sistem kerja paksa, dipaksa begawi. Nah, lah kalau Belanda namanya Rodi, kerja paksa juga itu. Nah, tapi ada aja orang Jepang tuh yang baik, yang bagus. Bahkan orang Jepang itu menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Nah, cuma akhirnya kan kada Jepang juga yang memberi hadiah merdeka, Belanda kada juga. Jepang datang tahun 1942, lalu Belanda terusir, kalah Belanda lawan Jepang. Yalah, tahun 42 itu. Nah, lalu 14 Agustus kah berapa tuh? 14 Agustus tahun 45. Nah, itu kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dibom oleh sekutu, hancur negara Jepang. Jadi karena negara Jepang hancur, pemerintahannya kadada hancur. Otomatis Jepang kada boleh menjajah Indonesia. Belanda sudah diusir Jepang, berarti kadada nang menguasai Indonesia. Lalu pada 17 Agustus, Soekarno lawan Hatta atas desakan pemuda-pemuda untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Indonesia merdeka adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan hadiah Belanda, bukan hadiah Jepang. Karena Jepangnya hancur, Belanda diusir Jepang, kadada nang berkuasa di Indonesia. Lalu Indonesia merdeka atas rahmat Allah. Nah, itu. Lah, bukan hadiah Belanda, bukan hadiah Jepang. Nah, itu lah. Nah, itu anunya aja lah, apalah kiasan-kiasan aja lah, bahwa Yahudi itu kada semuaan juga kada baik, ada aja Yahudi itu nang baik. Nah, sama aja Belanda kada semuaan juga kada baik, ada aja nang baik. Jepang ya juga, nah kayak itu, Bapak dan Ibu. Nah. Bahkan mungkin juga ada di antara mereka Yahudi tadi yang pada dasarnya tidak percaya adanya hari kebangkitan setelah kematian. Nah, ada kan? Kada percaya adanya hari kiamat tuh, nah ada. Makanya hanya berbuat sewena-wena, semena-mena, sewenang-wenang. Nah, itulah karena kada percaya adanya hari kebangkitan setelah kematian. Mbah mati ya modelnya tuh, nah udah lah. Kalau inya percaya, kada akan melakukan maksiat. Dan bahwa, pembalasan kebaikan dan keburukan terjadi di dunia ini. Itu lah ada pendapat pembalasan untuk kebaikan, pembalasan untuk keburukan itu bisa terjadi di dunia ini. Wadah kita ya juga kan menurut Islam tuh ada juga. Lah banyak kalau kita menonton sinetron tuh. Apa sinetron Hidayah kah? Nah, sinetron Hidayah tuh kan, asalnya jahat lawan mamanya, jahat lawan abahnya, atau jahat lawan tetangga. Nah, lalu kok sekian tahun pas inya dapat musibah, kecelakaan, ya Allah. Nah, kecelakaan, mbah itu apa lagi, kebinasaan. Nah, lalu apa? Ya macam-macam lah musibah. Ada kena stroke, lalu menyesal kan sih lah. Nah, cuma Bapak dan Ibu,
nang film-film di TV nih, sinetron-sinetron itu anu ini nang disakit ini lawas benar menderita kasihan lah menderita ujungnya nya kalau bahagia lah nang tuhuk dihina di apa dicaci maki di kada diherane apa tuhuk menderita lah tersiksa lalu bahagia berkat sabar imbah bahagia paling 5 menit habis filmnya nah jadi bahagianya sedikit benar nang menyakiti tadi maka bahagia lawas lah. Nah itu kada adil lah loh itu sutradaranya tuh lah. Orang bahagianya tuh dilawasakan, nah bahagianya tuh nah dilawasakan jangan nang sakitnya aja dilawasakan. Itu sinetron Indonesia nih lah. Itu kasih. Aduh. Nah seharusnya bahagianya tuh abadi lah. Nah itu bahagianya tuh abadi. Nah jadi Bapak dan Ibu kadang-kadang kan itu tadi ada pembalasan di dunia ini juga. Orang yang nakal, yang berbuat maksiat, berbuat dosa, yang culas, ya kalau yang ma'aniaya itu kena kada lawas inya juga toh sakit, inya juga dapat musibah, ya kan? Nah, inya stroke. Bisa di dunia nih, lah. Inya macam-macam, nah garing apa, lah. Bisa. Nah, itu belum sampai dikubur, belum sampai di akhirat sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga yang dilanjurkan, ya kan? Dilanjurkan, nah sugih aja, sugih terus nyaman terus, biar sampai meninggal. Karena di akhirat aja disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga kayak itu lah. Nah, jadi ada yang percaya adanya pembalasan itu, maka inya tidak akan berbuat maksiat. Tapi kalau tidak percaya dengan adanya hari pembalasan, maka dia akan berbuat maksiat, berbuat dosa lah. Nah, semena-mena. Nah, atas dasar itu kita tidak perlu menyatakan bahwa kalimat tersebut adalah sisipan komentar. Kalimat nang demikian Allah menghidupkan yang mati itu kadosa. Terlalu dipersoalkan lah. Nah, itu. Yang jelas Allah itu maha kuasa. Terserah Allah, hendak dihidupkan Allah kah, dimatian Allah kah, lalu diberi Allah balasan lah. Nah itu adalah kehendak Allah. Innama amruhu ija arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu aja lah. Apabila Allah menghendaki sesuatu, maka Allah dengan berkata kun, jadilah, fayakun, maka akan terjadilah. Iya. Nah, hidup ya Allah, hidup. Mayat yang dibunuh zaman Nabi Musa tadi, ya kan? Nah, dihambatakan buntut sapi ke awaknya, hidup. Nah, itu Allah maha kuasa. Lah, gampang. Nabi Musa hendak melihat Allah. Nabi Musa hendak melihat Allah. Nah, hanya cahaya Allah, hanya nur Allah di gunung, di bukit Tursina. Nabi Musa siup. Hanya nurnya Allah nang baandak di bukit Tursina. Siup Nabi Musa. Nah, apalagi melihat Allahnya. Ya Allah. Nah, itu. Jadi kada usahlah kita terlalu tinggi hayalan kita lah, keinginan kita. Kita serahkan aja semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita menjalankan perintah Allah. Karena kalau kita sudah diridhoi Allah, gampang bagi Allah lah untuk kita tuh bisa melihat Allah. Nah, itu ada pendapat paham Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa kita ini kalau masuk surga insya Allah bisa melihat Allah. Kayak apa itu terserah Allah. Jangan kita bayangkan Allah tuh becungkung kayak kita nih, jangan. Itulah salah, syirik ya itu. Nah, maunya becungkung kayak kita berarti Allah makhluk juga. Lah, kada boleh, syirik. Pokoknya itu terserah Allah. Tapi menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita yang masuk surga ini insya Allah
kena bisa melihat Allah. Nah itu. Itu paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak dan Ibu. Kalau paham Mu'tazilah, nah ini pendapat selain Ahlus Sunnah, namanya Mu'tazilah, kelompok golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah berpendapat manusia kada bisa melihat Allah. Kalau manusia bisa melihat Allah, syirik jarnya. Syirik karena melihat kayak apa Allah tuh? Kalau kita kawan dilihat, berarti kayak makhluk juga. Syirik ujar Mu'tazilah, bujur juga menurut akal lah. Tapi tadi ujar Ahlus Sunnah, kita kawan melihat Allah, terserah Allah. Nah itu, terserah Allah kayak apa kah? Nah itu kayak apa kah? Kayak apa terserah Allah? Bisa cahayanya aja, bisa bukti apa kayak itu. Nah itu bukan Allahnya mencungkung kayak kita duduk nih, nah kada lah. Nah itu. Jadi berbeda pendapat Ahlus Sunnah dengan pendapat Mu'tazilah. Mu'tazilah tidak mengakui adanya melihat Allah. Tapi Ahlus Sunnah mengakui adanya melihat Allah. Bagaimana melihat Allahnya? Terserah Allah. Allah juga ada kan dong? Lah. Tapi ada. Nah, menurut Mu'tazilah kada mungkin. Nah itu dua kelompok, dua pendapat lah. Jadi banyak ulama-ulama Ahlus Sunnah berpendapat kita insya Allah mungkin lah bisa melihat Allah. Nah, caranya terserah Allah. Nah, memang kita dapat berkata bahwa kalimat tersebut dapat tertuju kepada siapapun yang tidak percaya, ya Allah. Sebenarnya ayat ini ditujukan kepada siapa aja lah. Siapa saja yang tidak percaya adanya hari kebangkitan tadi. Nang ayat itu menyebutkan kan wa kadzalika yuhyillahul mauta. Demikianlah Allah menghidupkan yang mati. Nah, itu kalimat itu kan tertuju sebenarnya kepada siapa aja. Lah, Islam kah? Kada Islam kah? Yahudi kah? Lah, nah itu tertuju kepada siapa aja yang tidak percaya adanya hari kebangkitan. Seperti kaum musyrik Mekah tadi maupun selainnya hingga masa kini. Nah, masa kini ada yang kada percaya bahwa Allah itu gampang menghidupkan yang mati, ada aja yang kada percaya. Nah, tetapi konteks pengucapannya atau hubungannya pengucapan pertama kali adalah orang-orang Yahudi. Nah, jadi ayat ini sebenarnya untuk pertama kali ditujukan kepada Yahudi yang kada percaya adanya hari kebangkitan, lalu ditujukan kepada kaum musyrik Mekah. Karena itu pula Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, Dia, yakni Allah menunjukkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaan dan kebesarannya agar kamu berakal, yakni mampu memahami atau terhalangi dari perbuatan keji dan terjerumus dalam kesalahan. Jadi maksud Allah nina kawa gampang menghidupkan yang mati, nah gampang. Nah itu maksud Allah tuh jadi pikiran kita. Kita harus memikirkan apa pikirannya. Allah tuh maha kuasa, kan gitu. Allah tuh maha kuasa, gampang. Nah, lah, ini kayak malam ini nah. Siapa nang menghendaki dudukan malam ini? Allah. Kalau Allah kada menghendaki kita kada dudukan nih. Nah, jadi Allah menghendaki, Allah memudahkan hati kita, Allah membukakan hati kita, Allah memudahkan langkah kaki kita untuk datang ke masjid. Kalau Allah kada menghendaki, ya nang kada ada nih, nang kosong nih. Kada dikehendaki Allah ini datang. Udah. Lalu kita nyaman, kada sakit hati kita. Kalau kita memikirkan, kenapa aku nih kada banyak kayak itu kan payah bana aku nih uyuh bana itu sakit kepala memikirkan kayak itu. Lah sama maaf isi sekolahan misalnya kada banyak muridnya, sekolahan yang lain banyak muridnya, itu kan usah galau, itu Allah juga dah menentukan lah. Ini abut kada banyak muridnya aja berjualan ya juga di sini payuk, di toko sebelah kada payuk. Kada usah abot.
lah. Serahkan lawan Allah. Nah itu serahkan lawan Allah. Jadi berdoa lawan Allah, nah ya Allah, nina kenapa toko hamba ni sunyi? Kenapa toko hamba ni nah kada tapi payu ya Allah, tolong bukakan hati orang banyak nah supaya ketujuh membeli ke toko hamba ya Allah nah. Nah itu. Ya Allah mudahkan urusan hamba nah. Insya Allah payu lah banyak, tapi kita serahkan lawan Allah. Nah, itu lawan pulang harus sesuai pasaran, jangan menyalahi pasaran. Nah, kalau di pasaran misalnya misalnya di pasaran ini 10.000 juga kita, jangan 15.000 kada payu. Nah, ini nah wadai bulan puasa lah. Nah, kenapa parak? Wadai bulan puasa ini harus nyaman. Nyaman tuh bang dimakan, lezat lah, enak, murah pulang. Nah itu, nah nang berjualan bungas, payo. Tapi wadainya kadar nyaman, harganya larang, tatakannya halus, nang berjualan kada bungas, kada payo. Kada payo. Dobol. Nah, jadi Bapak dan Ibu. Jadi kita sesuai pasaran lah, sesuai pasaran. Itu namanya hukum alam. Sesuai pasaran tuh hukum alam lah. Nah, jangan tinggi mandak. Kada payu kita lah. Nah, itu. Jadi lihat ya melihat situasi lah kayak itu. Jangan juga terlalu hantak lah. Rendah bana, murah bana, kasihan pulang nang lain ya kalau kada payu lagi nang lain ya lah itu. Nang toko lain tuh nah kada payu juga kasihan, inya aja nang payu lah. Nah, itu terlalu hantak, jangan juga. Ya lihat pasaran. Paling sedikit 1.000 lah berbedanya ya lah. 1.000 atau 2.000. Jangan sampai 5.000 apalagi 10.000 bedanya, jangan lah. Nah, itu. Nah jadi kayak itu aja kita lah sambil berdoa lawan Allah, sambil kita serahkan, nyaman insya Allah hidup ini nyaman. Nah ulun boy kan lah pengalaman pribadi nih lah, dihalangi orang aja. Nah ya Allah dihalangi orang maksudnya ulun ini kan maaf bisa berceramah ya Allah, nah ulun bisa khotbah, nah bisa mengajar. Tapi ada nang menghalangi, nah dihalanginya macam-macam lah, kada dipakai. Nah, ya, berdiam aja, kada bisa dilawan nih. Nah, kada mau makai ulun lah, biar berdiam aja. Nah, kita hanya lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, udah gampang. Selesai kita lah. Nah, kada sakit kepala. Nah, tapi alhamdulillah kan. Nah, akhirnya kita wayah ini dipakai orang lain. Nah, ya Allah. Nah, tapi kita sabar aja lah, serahkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kada usah melawan, kada usah membalas. Nah, tapi bila membalas itu berdosa juga kita. Tapi bila membalas itu berdosa juga. Apalagi balasannya membalas itu berlebihan daripada inya menyakiti kita. Nah, itu berdosa lalu kita. Lah balasan kita kepada inya tuh nang menyakiti kita tuh labihan berdosa kita. Nah, jadi serahkan dengan Allah. Orang nang menyakiti kita, menganiaya kita, menculasi kita, menghalangi kita, itu serahkan semua non Allah. Itu urusan Allah. Nang tadi innama amruhu ija arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun, terserah Allah. Nah, dah gampang. Akhirnya apa? Nah, macam-macam cara Allah mano lah. Nang menghalangi tadi kena stroke lainnya. Itu nang menghalangi tadi kena stroke. Nah, ada juga mati langsung, ada juga. Jadi sabar aja kita serahkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kada apa-apa, nyaman lah. Lalu kita tenang, kada galau. Nah, sampai sini dulu lah karena kita sambung lagi pembahasannya. Nah. Demikian. Ini kita nih kira-kira 2 minggu aja lagi lah. Habis tuh puasa. Nah, malam Senin insya Allah tuh amalan nisfu Sya'ban malam Senin. Malam esok malam Ahad. Nah malam Senin. Nah lah amalan nisfu Sya'ban. Terserah kita hendak beramal kah, hendak ada kah.
itu sunat aja lah, kada wajib. Nah, tapi sholatnya sholat hajat, sholat taubat, sholat tasbih. Jadi jangan ada niatnya sholat nisfu Sya'ban. Nah itu salah lah. Kada ada ayatnya, kada ada hadisnya. Jadi yang disunatkan itu sholat hajat, sholat taubat, sholat tasbih. Nah itu aja. Membaca tasbih Nabi Yunus kah? Terserah. 2000 berapa tuh? 2375 kah? Nah kalau di Teluk Tiram tuh buai di kampung Ulun di Teluk Tiram tuh mulai bahari dah lah kada tahu bang tuh mulai tahun berapa. Itu maghrib sholat hajat baca yasin 3 kali isya tuntung isya bulikan jam 11 malam datangan pulang ke masjid ke Langgar. Nah jam 11 itu sholat taubat sholat tasbih tuntung sholat tasbih membaca tasbih Nabi Yunus tadi 2375 tadi. Apa? Yaelah. Nah, itu pas jam 3 subuh tuntung membaca tasbih itu. Langsung makan sahur disediakan oleh panitia. Nah, kayak apa? Disediakan kah? Langsung makan sahur tuh. Itu mulai bahari di Teluk Tiram tuh ya. Lah. Nah, di Masjid Jami Teluk Tiram. Nah, itu. Sampai jam 3 subuh tuntung membaca tasbih Nabi Yunus tuh. Nah, itu. Makan sahur. Nah, mbah itu kada lawas subuh, sembahyang subuh. Isuk puasa. Nah, puasa sunat bulan Sya'ban. Jadi niatnya sahajaku puasa esok hari daripada bulan Sya'ban, sunat karena Allah Ta'ala. Jangan berbuat nisfu Sya'ban. Kalau berbuat nisfu Sya'ban itu bid'ah. Nabi kada ada mengajarkan. Nabi mengajarkan hanya puasa sunat pada bulan Sya'ban. Jadi tidak ada nisfu Sya'ban. Jadi sholatnya kada ada nisfu Sya'ban, puasanya kada ada nisfu Sya'ban. Tapi menggawinya pas nisfu Sya'ban. Nah, menggawinya aja deh nisfu Sya'ban lah. Nah, itu sekedar tahu tuh lah. Nah, itu. Nah, kalau saudara kita Muhammadiyah kada mau mengamalkan itu karena hadisnya itu doib lah menurut Muhammadiyah. Doib itu lemah. Nah, lemah. Tapi biar lemah tetap hadis. Biar lemah tetap hadis. Nah, karena hadisnya itu ada, lalu kaum Tuha atau NU Nahdlatul Ulama memakai, mengamalkan itu. Lah, mulai bahari tadi. Mulai bahari Sya'ban tahun. Sya'ban datang nisfu Sya'ban. Itu diamalkan oleh NU atau kaum Tuha. Nah, walaupun hadisnya doib. Menurut ilmu hadis doib didukung oleh hadis-hadis lain. Hadis doib ini didukung oleh hadis-hadis lain. Mendukung bahwa malam itu beribadah bagus. Diampuni Allah. Dapat rahmat. Didukung. Maka hadis doib tadi naik derajatnya. Jadi hadis hasan li ghairihi namanya. Hasan li ghairihi. Artinya hadis itu baik. Karena didukung oleh hadis lain. Boleh diamalkan. Itu menurut ilmu hadis lah. Nah, jadi jangan ragu, jangan bimbang, jangan tautan. Silahkan beramalan pada malam nisfu Sya'ban. Tapi sekali lagi, kada ada sholat sunat nisfu Sya'ban. Kada ada puasa nisfu Sya'ban. Nah, yang ada tadi sholat taubat, sholat hajat, sholat tasbih. Lalu isuknya puasa. Sahajaku puasa esok hari lah pada bulan Sya'ban sunat karena Allah Ta'ala. Nah tuh, nih mudah-mudahan nih, kawa ditangkap nih lah, jangan salah lagi. Nah, sebab masyarakat kita banyak yang salah hingga puasa nisfu Sya'ban lah. Nah, berarti kada bisa menangkap yang diceramahkan. Nah, kada bisa memahami yang diceramahkan lah. Nah, mungkin itu aja lah. Nah, sedikit ulun padahakan adalah ulun tekanakan supaya kita jangan salah beramal. Ya, mudah-mudahan lah kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, diberikan keselamatan oleh Allah dan kita dapat beramal, beribadah pada malam nisfu Sya'ban, pada siang harinya puasa dan pada waktu-waktu lainnya lah sampai bertemu bulan Ramadan dan bertemu dengan
bulan Ramadan, bulan Ramadan yang akan datang dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilal Qur'an waj'alna min ibadikas sholihin. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.